Tunjukkan santet itu ada, kekuatan itu ada. Buktikan di depan saya. Ini yang susah. Kalau saya buktikan berarti saya kumat lagi. Betul? Betul? Tunjukkan ilmu santet. Tapi kalau tidak buktikan, dia berkata, mana buktinya? Waktu itu saya berdoa, Tuhan gimana caranya? Saya bingung, saudara. Waktu saya berdoa, ada cahaya terang. Terang sekali, saudara. Saya doa, demi nama Yesus. Langsung cahaya itu berubah jadi paku. Pakunya ada di udara, gini, saudara. Saya tahan gini, saudara. Jenderal perlu membuktikan kekuatan itu ada. Inilah kekuatan. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Nah, setelah saya bertobat, saya tidak mencari yang lain. Saya mencari satu dulu, yaitu kuasa. Apa saudara? Kerajaan Allah bicara bukan dengan makanan atau minuman, tapi kuasa. Seseorang bertobat bukan karena doktrin. Kalau kita ngomong doktrin, ribut-ribut, ingat yang lebih pandai dari kita itu banyak, betul? Tapi dunia minta bukti. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Nah, suatu kali waktu itu saya dipanggil Danjen Kopassus. Waktu itu Pramono Edi Wibowo berkata sama saya, Pak Daud, tunjukkan kekuatan itu. Tunjukkan kuasa itu, kekuatan dalam diri kamu. Kalau masalah pendeta, saya tahu banyak pendeta. Masalah ulama, saya tahu banyak ulama. Kalau masalah teori, saya tahu semua, banyak. Tapi saya memerlukan kekuatan supranatural yang sebenarnya. Bukti. Kalau pendeta-pendeta terkenal, saya kenal semua, dia bilang gitu. Saya panggil pasti datang, dia bilang gitu. Tapi saya minta, buktikan kekuatan itu ada. Dan supaya saya tahu nyata kekuatan itu ada. Setelah itu ada perintah selanjutnya, dia bilang gitu. Apa yang ingin jenderal inginkan? Tunjukkan santet itu ada, kekuatan itu ada. Buktikan di depan saya. Ini yang susah. Kalau saya buktikan berarti saya kumat lagi, betul? Betul? Tunjukkan ilmu santet. Tapi kalau tidak buktikan, dia berkata, mana buktinya? Kalau kita ngomong sama kopral itu paling mudah. Kita udah ngomong Danjen Kopassus, pasukan elit itu tidak mudah, betul? Orang pinter semua. Waktu itu saya berdoa, Tuhan gimana caranya? Saya bingung, saudara. Waktu saya berdoa, ada cahaya terang. Terang sekali, saudara. Saya doa, demi nama Yesus. Langsung cahaya itu berubah jadi paku. Pakunya ada di udara, gini, saudara. Saya tahan gini, saudara. Jenderal perlu membuktikan kekuatan itu ada. Inilah kekuatan. Langsung pakunya gini, tepat di tangan saya gini, terbang. Nah, saya itu jenderal berkata, Obai, ajudan, si. Langsung set, jatuh. Daud, ini perintah selanjutnya. Karena harus dibuktikan untuk menjaga presiden, harus baik dari yang terbaik, bukan katanya, tetapi bukti. Dunia kan perlu bukti, saudara. Bukan teori, betul? Betul? Perlu apa, saudara? Bukti, bukan apa, saudara? Teori. Ini perintah selanjutnya. Anda menjaga Presiden Republik Indonesia untuk menjaga keamanan NKRI. Makanya perlu dibuktikan kekuatan kemampuan Anda. Di situ saya baru mengerti. Kerajaan Tuhan bukan bicara makanan atau minuman. Tapi apa, saudara? Kuasa. Apa, saudara? Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Kalau kita mau jujur, saudara boleh sekolah sampai luar negeri, Amerika, bila perlu sampai kutub utara, kutub selatan. Ujung-ujungnya yang dipakai dalam ilmu dagang, pengeluaran dan pemasukan. Betul? Betul? Artinya apa? Bukti. Teori itu waktu sekolah, praktek, belum tentu 5% ilmunya dipakai.
Buktinya ada, lulus luar negeri, kembali Indonesia, jual HP, betul? Itu buktinya. Dunia perlu bukti. Nah, bukan hanya teori. Mari kita buka Alkitab kita dan Kisah Para Rasul. Pasal 1 ayat 8 sampai ayat 6 sampai dengan ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Saudara yang ganjil saya yang genap. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, dan seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9 sudah baca? Kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan, didirikan berdasarkan 12 rasul. Berapa saudara? Dan 12 rasul pun adalah 12 orang gagal. Saya beritahu, gagal. Pertama, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Betul? Kedua, Yudas menjual Yesus, berkhianat. 10 rasulnya, waktu Yesus ditangkap lari, bubar semua. Betul? Artinya, 12 orang ini 12 orang gagal total. Dan mereka bukan dari kalangan bangsawan atau ahli teologi, profesor, doktor, kaburator, botak, bocor. Mereka adalah 12 orang miskin. Apa saudara? Apa saudara? 12 orang apa? 12 orang miskin. Mereka hidup di sekitar Danau Galilea. Dan mereka adalah para nelayan dan pemungut cukai. Mereka bukan siapa-siapa. Dan mereka bukan orang yang terpandang atau keturunan bangsawan. Mereka adalah orang biasa. 12 orang miskin dan bukan ahli Taurat yang pandai teologi. Bukan. Dan mereka ikut Yesus dengan satu tujuan, merubah nasib. Karena mereka berharap kalau Yesus jadi raja, Petrus jadi jenderal perang, Yudas jadi menteri keuangan, Matius jadi dirjen pajak. Ya, semua ingin punya posisi jabatan. Secara politik, secara kerajaan. Mereka ikut Yesus dengan harapan, kalau Yesus jadi raja, maka mereka punya posisi penting dalam kerajaan. Tapi ingat, harapan mereka hilang waktu Yesus mati. Selesai, pikir mereka. Ingat saudara, kalau orang nyalonkan presiden, pendukungnya, tim suksesnya semangat. Waktu calon presidennya kalah, gagal, lemes. Betul? Betul? Lemes. Ini bukan kalah lagi, mati. Waktu Yesus mati, selesai. Nggak ada harapan. Waktu Yesus bangkit, mereka ada harapan. Kapan Yesus jadi raja? Waktu Yesus mau naik ke surga, mereka ingatkan lagi, Yesus, kapan kau memulihkan Israel? Artinya apa? Kapan kau jadi raja? Supaya kami ikut memerintah. Yesus berkata apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi yang perlu engkau tahu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu jadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Dan apa yang terjadi? Waktu Yesus naik ke surga, mereka melihat ke atas. Dan mereka memuji menyembah Tuhan. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Ingat, Yudas diganti Matias. Waktu Roh Kudus turun, Petrus, seorang penakut, seorang pengecut,
dipenuhi Roh Kudus. Sekali khotbah, langsung 3.000 orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia, ujung bumi. Mana ujung bumi? Papua, saudara. Apa saudara? Papua. Saudara, siapa yang bisa mengubah hidup mereka? Satu, kuasa. Untuk menjadi terkenal selama 1 abad, 100 tahun, itu susah. Artis secantik apapun, umur 21 jalan gini-gini. Coba usia 70, gini-gini. Selesai. Karir nama hebatnya. Secantik, seganteng apapun. Betul? Betul? Tetapi ingat, kisah 12 orang ini mengubah dunia. Bertahan sampai 2000 tahun. Nama mereka terkenal sampai sekarang. Betul? Ingat, siapa yang mengubah hidup mereka? Satu, kuasa. Doktrin adalah penyeimbang. Tapi nomor 1 tetap adalah kuasa. Nah, sehingga waktu saya bertobat, yang pertama kali saya cari adalah 1 dulu. Kuasa. Apa saudara? Kuasa. Arti kekuatan yang sebenarnya. Banyak orang Kristen, ada yang ke gereja, hanya cari 1, doktrin. Ingat, doktrin tidak bisa mengubah hidup seseorang. Doktrin adalah pengetahuan supaya kita tidak sesat. Tapi yang mengubah hidup seseorang adalah kuasa. Apa saudara? Apa saudara? Kuasa, kekuatan. Nah, setelah saya bertobat, saya tahu persis dalam hidup saya, semua alat musik saya bisa pegang, tapi tidak bisa main. Dan saya sekolah Alkitab itu gagal. Kenapa? Sebenarnya saya tidak lulus. Waktu itu para dosen rapat. Anak ini harus diluluskan. Kenapa? Karena kita semua tidak mau ketemu dia lagi. Gitu dah. Jadi saya ini sekolah Alkitab hanya setingkat SMA. Seperti som aja. Dan kalau lulus hanya jadi guru sekolah minggu. Makanya sampai sekarang saya bukan pendeta. Saya ini dalam hidup saya enak. Tidak bisa dipecat dan tidak bisa untuk diskors. Kenapa saudara? Tidak pernah diangkat jadi pendeta. Bagaimana mecatnya adalah. Karena saya tidak pernah diangkat atau disahkan. Saya tidak pernah jadi pendeta. Dan tidak pernah disahkan. Kenapa? Karena saya tahu diri. Dalam hidup ini kan simpel aja. Ada 3. Tahu diri, tahu Tuhan, tahu malu. Betul? Itu aja dalam hidup ini. Betul? Simpel aja hidup ini. Tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu aja. Saya tahu diri. Maka saya tidak menjadi pendeta. Sekolah Alkitab sih gagal. Saya lulusan gagal. Apa yang terjadi? Waktu tes berkhotbah pun saya juga gagal. Dan waktu itu saya hanya dikasih kesempatan 1 sama guru saya. Maksimal kamu jadi guru sekolah minggu. Maksimal itu. Ya saya ngomong, ya penting lulus aja dah. Gitu. Nah, makanya waktu saya bertobat, saya cari 1 aja. Kuasa. Pada 10 hari Pentakosta, saya nemuin pendeta, hamba Tuhan, saya ngomong tanya gini, bagaimana supaya saya dipenuhi Roh Kudus? Dan bagaimana sih kuasa di dalam kekristenan itu? Pendeta ini bukan pendeta terkenal. Dia beritahu saya 1 hal. Sumber dari 9 karunia itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kamu, maka 9 karunia itu ada dalam diri kamu. Tetapi yang perlu dilakukan adalah diaktifkan bagaimana cara mengalirkannya. Tapi kuncinya, kau harus mengalami baptisan Roh Kudus. Yaitu dengan tanda mulai bahasa roh. Pengaktifannya itu seperti keran air. Kalau keran air itu sering dipakai, begitu dibuka, gitu. Tapi keran air itu sekalipun baru, tapi tidak pernah dipakai bertahun-tahun, karaten. Waktu dibuka, mampet, saudara. Nah, kekuatan itu seperti itu. Kuasa itu seperti itu. Kalau kamu mengaktifkannya, satu-satunya cara ini. Kamu harus pegang kuncinya dulu. Apa? Mengalami baptisan Roh Kudus dan pengaktifan. Setelah itu, baiklah. Akhirnya ada namanya 10 hari Pentakosta.
Zaman itu ada namanya nyanyian gini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa. Pernah dengar, saudara? Nah, saya nyanyi lagu itu. Nah, 10 hari Pentakosta. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada bunyi ledakan. Duar! Langsung saya buka mata. Teman saya ngomong, Roh Kudus datang. Sembah lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Duar! 2 kali. Saya bingung. Di Alkitab itu sekali. Ini sampai 2 kali. Apa yang terjadi, saudara? Waktu itu, saya buka mata. Tetangga sebelah marah-marah, lempar batu bata. Ini kalau inggep di sini ya benjut, saudara. Wah, waktu itu saya pikir, aduh. Kawan saya ngomong lagi, kamu tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Ini 10 hari Pentakosta. Memuji, menyembah Tuhan. Ya udah, saya suruh nyanyi. Haleluya, haleluya. Saya nyanyi lagi. Tiba-tiba ada cahaya terang. Tempatnya gelap. 1 jam kok terang terus ya. Teman saya ngomong, itu kemuliaan Tuhan. Kok terang terus ya? Saya buka mata, saya lihat, enggak taunya lampu sorot. Saya berpikir, aduh, kok malah kayak gini gitu. Apa yang terjadi? Suruh doa gini. Oh Yesus, lawat, haleluya, sampai ke seleo. Gimana ini dah? Mana kuasa itu? Kekuatan itu? Bagaimana pengaktifannya itu gimana? Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya saya cari doa sendiri aja dah. 10 hari Pentakosta lewat. Saya nyanyi muji Tuhan, doa 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Setiap hari saya doa. Kenapa, saudara? Saya menemukan kuasa itu. Karena kuasa itu harus ada harga yang harus dibayar. Apa yang terjadi? Saya doa memuji Tuhan. Saya doa menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhan terus. Memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada suara. Daud, Daud, Daud. Saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata, sudah ku ampuni anakku. Apa yang terjadi? Saudara kalau ngejak saya makan, doa saya lebih cepat daripada saudara. Karena lebih pengalaman. Waktu doa makan, haleluya Yesus, hilang semua. Makanya saya doa itu cepat-cepat sampai sekarang. Pokoknya doa makan serahin saya udah. Wah, di situ saudara, saya buka mata lagi. Tak lihat kanan kiri ada orang. Waktu saya berdoa, tiba-tiba ada suara lagi. Bangkitlah berdiri. Karena jutaan manusia sudah menantimu. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba saya terangkat. Tangan saya gerak. Mulut saya langsung berbahasa roh. Bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Chinese. Saudara. Padahal saya itu bahasa Inggris tidak bisa. Saudara. Bisa keluar. Kita kalau dipenuhi Roh Kudus itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Kesurupan. Waktu itu saudara, langsung saya buat. Dan disitulah saya berbahasa roh. Ingat, kunci pengaktifan kuasa adalah mengalami baptisan roh. Apa saudara? Apa saudara? Baptisan apa? Roh. Di situ langsung saya merasakan damai luar biasa, ada aliran luar biasa. Saya turun dari tempat itu, saya tanya sama pendeta ini lagi, Pak Pendeta, ada apa? Bagaimana cara mengaktifkan kuasa itu? Sekarang saya sudah menemukannya, tapi bagaimana cara mengalirkannya? Itu yang penting. Betul? Betul? Bagaimana Pak Saudara? Mengaktifkannya dan mengalirkannya.
Pendeta tuh ngomong gini, lah kamu maunya apa? Mujizat. Saya mau lihat karunia itu bekerja sampai di mana. Kalau kamu ingin melihat mujizat, gampang itu. Cari orang sakit. Di mana pendeta? Ya rumah sakit. Mana lagi? Cari itu rumah sakit. Saya lihat daftar yang sakit-sakit. Ada nama Abdullah, Aminah. Wah, yang Kristen aja susah, apalagi yang tidak Kristen gitu. Ada yang Kristen. Saya harap dia sakit ambeien aja. Karena apa? Lebih mudah gitu loh. Saya datang. Bapak ini ngomong. Sakit apa Pak? Saya sakit tipes, komplikasi, kronis. Dokter berkata tidak boleh duduk atau berdiri. Kenapa? Usus rontok. Wah, dalam hati saya, berat banget gitu. Saya doa memuji Tuhan. Saya haleluya, saya sembah Tuhan. Tiba-tiba ada suara, jelas sekali. Bangunkan dia, bangkit berdiri, jalan. Ini suara Tuhan atau bukan ya? Ini kalau bukan, habis doa masuk penjara loh, saudara. Lah orang yang mati. Waktu itu saya doa. Ini suara Tuhan atau bukan ya? Di situ saya bingung. Tapi kalau saya tidak melangkah, maka saya tidak melihat kuasa itu bekerja. Kalau saya tidak berjalan, saya tidak melihat kekuatan itu diaktifkan. Di situ saya bingung. Maju atau enggak ya? Saya bisa majulah. Bapak percaya Yesus? Percaya. Bangkit berdiri. Enggak taunya dia takut mati juga. Percaya Yesus? Udahlah saya pasrah. Tak lempar. Dia berdiri. Sembuh. Langsung dokter datang. Cek sembuh normal. Ada orang mati. Di depan saya. Saya lihat orang mati itu. Iman belum nyampe. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Tapi disitulah saya lihat satu hal. Kuasa itu bekerja. Dunia perlu bukti, bukan teori. Betul? Doktrin itu menyeimbangkan supaya kita tidak sesat. Tetapi ingat, kuasa itu nomor satu. Nah, di situ saudara, baru saya mengerti cara pengaktifan karunia. Saya tanya sama pendeta ini lagi, bagaimana supaya karena nubuatan penglihatan bekerja? Pendeta itu ngomong, doa syafaat. Kalau ingin supaya aktif semua, ada caranya. Ngusir setan. Penglihatan, nubuatan, mujizat semua bekerja. Pelayanan pelepasan, pengusiran setan. Tapi ada tapinya. Proyek thank you. Maksudnya gini. Orang yang jalani pelepasan, rata-rata punya jimat, susah mati. Susah mati, kita doain. Dalam Yesus, setan yang keluar, mati. Belum sempat ngasih PK. Mati. Dan rata-rata, orang datang doa pelepasan, rata-rata bangkrut habis. Baru sadar setan itu jahat. Datang, bertobat. Makan aja susah, gimana kita mau terima PK-nya, betul? Waduh, ini pelayanan pelepasan proyek thank you. Saya lihat pendeta, perpuluhan, tapi banyak pendeta. Terusan, ini lagi pengajar, dapat gaji, penginjil, dapat persembahan kasih. Waktu itu, saudara, yang tidak mau itu adalah pelayanan doa pelepasan pengusiran setan. Kenapa? Proyek thank you. Tak pikir ambil ini aja. Nggak ada saingan. Nggak ada saingan. Udah taruhan nyawa, proyek thank you. Nggak ada saingan. Udah saya milih ini aja udah. Saya tanya sama pendeta. Pendeta, bagaimana mengaktifkan karunia ini untuk pelepasan, penglihatan, nubuatan, semua? Ada caranya. Gimana pendeta? Cari orang kerasukan. Ini yang susah adalah. Karena nunggu setannya masuk kan. Lah kapan masuk kita enggak tahu. Pendetanya ngomong gini, kalau ada KKR doa pelepasan, kamu KKR, kamu ikut aja. Begitu ada orang kerasukan, langsung kamu datangin. Saya duduk di belakang, nunggu satu adalah. Orang kerasukan adalah. Waktu ada yang kerasukan, langsung saya datang. Demi Yesus, saya keluar. Pertama kali saya ngelayanin,
Tidak lihat apa-apa, biasa. Kedua, ketiga, keempat, kelima, kesepuluh. Baru karunia membedakan roh itu bekerja. Tiba-tiba saya ngelihat setan-setan sekeliling. Lihat jimat, lihat macam-macam. Di situ baru saya mengerti. Kita harus melangkah. Apa saudara? Kita apa saudara? Harus apa? Melangkah. Dan kuasa itu bukan hanya dalam pelayanan aja mengubah hidup kita. Tapi juga bisa mengubah nasib saudara. Dan memberikan masa depan. Saya orang gagal. Saat sekolah saya gagal. Suatu kali saya waktu mau di wisuda. Pendeta Amos berkata, Daud, kita sepakat kamu harus diluluskan. Tapi tidak boleh menuliskan sekolah tinggi teologi ya. Karena apa? Ini kamu tidak nyampe. Ya udah, saya di wisuda. Waktu di wisuda, saya harapan satu toh. Saya pulang ke rumah, kerja. Kenapa harus kerja? Karena saya tahu, saya tidak bisa jadi pendeta. Saya tidak bisa jadi pendeta, tidak bisa jadi pengajar. Saya tahu itu. Apa yang terjadi saudara? Langsung, pikiran saya satu. Habis wisuda, saya mau kerja. Begitu wisuda, lulus. Saya naik angkot. Kok saudara-saudara saya tidak ada yang jemput saya. Saya sampai rumah, dapat berita yang tidak baik. Sebenarnya kadang kita berkata tidak baik, tapi itu yang terbaik untuk kita. Saya datang sampai rumah. Ayah saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Habis wisuda dipecat rame-rame dah. Saya bingung, nah saya mau kerja apa ini dah. Saya berpikir, kalau saya stres, semua stres, satu keluarga gila dah. Harus ada satu yang normal kan gitu dah. Waktu itu saya doa. Saya doa menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Saya doa menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Apa yang di tanganmu, lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula. Tuhan, apa aku menjadi pemulung ya? Dan tiba-tiba suara berkata, dengan tanda salib kau akan menang. Saya bawa plastik gula itu, saya ngomong sama mama saya, Mah, aku mau jualan plastik. Daud, ingat saya, kadang sekitar kita tidak mendukung kita. Daud, di antara anak mama, kamu yang paling goblok gitu dah. Aduh. Nanti kalau dikasih modal habis semua. Tapi mama, beri saya satu kesempatan. Ini ada uang 100.000 rupiah. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Tapi kalau gagal, ingat modal terakhir. Satu saya udah ada 100.000. Itu tahun 96, saya masih ingat. Tahun 96 itu. Mah, aku perlu sepeda motor untuk nyoba kerja. Untuk transportasi. Mama saya ngomong, ini motor Yamaha Poswan. Bulan depan kita tidak sanggup bayar kreditnya. Maksudnya, kamu yang terusin lagi. Hah? 100.000 terusin lagi dah. Nah, ingat saudara. Selama kita ada nafas, berarti masih ada awal baru perubahan. Itu konsepnya. Walaupun kita ditekan apapun, kita boleh panik, kita boleh takut. Tapi ada satu yang tidak boleh hilang. Tetap berpikir jernih dan logis. Itu aja. Setakut apapun, sepanik apapun, tidak boleh sampai konyol. Saya itu, ya udahlah. Saya langsung naik motor, beli di plastik. Itu saya masih ingat dapat 25 kilo HD. Kresek hitam saya masih ingat itu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku jual di mana, aku enggak punya pengalaman kerja gini-gini. Ingat, dalam hidup ini melangkah dulu. Apa saudara? Melangkah. Saya jualan plastik ke mbok-mbok, ke simbok-simbok saudara. Sehari untung 2.000, 5.000. Di dalam hidup ini yang penting satu, tidak boleh menyerah pada keadaan. Tetap berjuang.
berjuang. Apa saudara? Tetap apa saudara? Tetap apa? Tetap berjuang. Tetap berjuang. Waktu itu dari omset 25 kilo, setengah kintal, 1 kintal, setengah ton, 1 ton, 2 ton, puluhan ton, sampai berdiri pabrik plastik. Apa yang terjadi? Saya tidak utang bank. Tanpa utang bank. Di pabrik itu berdiri tanpa utang bank. Berjuang. Nah, dan apa yang terjadi? Di situ saudara, saya bekerja. Dan saya berpikir, karena dalam pelayanan pelepasan, proyek thank you. Dan apa yang terjadi? Ada suara Tuhan yang pernah saya dengar waktu itu. Jutaan manusia akan mendengar khotbahmu. Dan 3 benua akan kau injakkan kakimu. Dan kau akan dikenal dari keempat penjuru mata angin di Indonesia. Wah ini mustahil lah, tidak mungkin lah gitu lah. Karena apa? Oh, jutaan. Mencari 100 orang aja susah. Ya udahlah. Penting saya jalani aja hidup ini. Penting saya melayani Tuhan, jalanin aja udah. Penting saya kerja, cuan ciak cao gitu aja udah. Nggak usah mikir macam-macam udah. Apa yang terjadi? Pak Gilbert ngajak pelayanan, udah Daud pelayanan ya, ya udah pelayanan aja udah. Suatu kali, saya masih ingat ya, ada dalam hidup kita, bagi kita itu tidak baik dan jelek. Tapi bagi Tuhan, itu yang terbaik. Karena apa yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Nah, apa yang terjadi? Saya masih ingat saudara, suatu kali, saya dijebak. Makanya pengalaman ini betul-betul baik bagi saya. Saya diminta untuk doain seseorang suhu yang punya kekuatan listrik, bisa nyetrum-nyetrum gitu udah. Gitu. Nah, suatu kali saya pelayanan ke Cirebon dulu. Ketemu tukang sulap. Tukang sulapnya ini mau ngerjain saya. Tapi saya tahu ini pakai trik ini, trik ini, trik ini. Kok Daud bisa bedain antara trik dan magic asli. Oke, langsung dia ngomong sama saya. Tapi Pak Daud belum tahu toh. Teknologi yang terbaru. Oh, apa itu? Penghantar listrik. Apa itu? Taruh sini, dan sini. Coba Pak Daud pegang tangan saya. Setrum dah. Nanti Pak Daud lihat kalau doain orang, roboh. Roboh. Ini dukun-dukun banyak yang pesan ke saya. Bilang gitu dia. Oh gitu, iya. Penghantar listrik. Wah, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh ngerjain orang. Itu tipu-tipu. Ah, ini kan hanya trik aja Pak Daud. Tunjuk, saya tanya, apa kelemahannya? Penting kelemahannya, betul? Ingat, Pak Daud pakai kaos kaki yang tebal atau pakai sepatu intinya karet untuk penghambatnya tidak langsung gaya gravitasi, tidak langsung ke tanah, ke bumi. Oh, selama Pak Daud pakai alas kaki, ada penghambat listriknya ini aman. Oh, coba sekarang Pak Daud pakai sandal. Saya strum ya, enggak apa-apa. Oh, ini tahu alat ini. Setelah itu, saya kan diminta untuk ngelayanin seorang suhu yang punya kekuatan listrik macam-macam. Pikiran saya itu satu, alat itu saudara. Alat itu. Iman si iman, tapi jangan konyol, goblok, betul enggak? Saya diminta doa. Saya tahu suhunya katanya macam-macam. Saya langsung pakai kaos kaki double 2. Saya double ada. Oh, double. Wah, langsung tahu. Suhunya ini mau nyetrum saya. Enggak bisa. Kaos kaki. Ya setrum macam-macam, enggak bisa. Kaos kaki. Saya ngomong sama suhu ini. Om, kita sama-sama tahu alatnya, Om. Alatnya tahu. Waktu itu impor dari Amerika, saya tahu. Kotak segini taruh sini. Pegang gini langsung setrum. Itu kalau tusuk jarum, gini-gini, dipegang gini langsung ngalir semua. Ada.
tusuk jarum gini plek-plek, tinggal setrum gini aja, tek nyetrum semua. Oh gitu ya, iya. Langsung, saya pulang. Waktu saya pulang, saya masih ingat itu, saya pulang, saudara. Menantunya datang. Pak Daud, ini mertua saya mau bertobat. Pak Daud diminta untuk doa, dia mau bertobat. Datang enggak saudara? Wah, sunya mau bertobat. Saya datang ke tempatnya dia. Begitu masuk, dikepung 40 orang. Saudara. Karena dia tahu sebelum saya bertobat, saya bertarung melawan 20 orang menang. Dilipetin 2 atau saudara? 40. Bayangin sekecil saya ngadepin 40 orang ya. Dah. Nah waktu itu dikepung. Dah. Nah waktu dikepung, selesai nih saya gitu. Langsung saya gini, wah ini dikepung udah bisa kemana-mana nih saya. Langsung suhunya sama anaknya, wah macam-macam. Saya ngaku ngomong, saya ini dekat dengan SBY, begini nih. Dia enggak tahu kalau saya dulu bagian pengamanan presiden. Saya diam aja lah. Oke, saya diam aja. Udah, saya diam aja. Enggak mau ribut. Karena kalau kita bagian khusus kan enggak boleh bongkar rahasia. Diam aja. Udah gini. San, menantunya yang ngakunya hamba Tuhan udah. Tunjukkan gini. Ini Anda tanda tangan aja. Supaya kasus ini selesai. Ya udahlah daripada ribut. Hanya masalah tumpang tangan aja. Saya tanda tangan. Langsung kertas yang tanda tangan itu diganti isinya semua. Isinya, wah saya ini penipu, ngapusing, bohong, gitu saudara. Disebarkan yang ngakunya pendeta ini. Di mana-mana. Dalam hati saya, selesai sudah pelayanan. Nah, gitu saudara. Dalam hidup saya satu konsep. Kalau Tuhan percaya saya khotbah. Tidak dipercayain berarti berhentian gitu saudara. Ya sudahlah. Ada penawaran. Waktu itu gubernurnya Khairul Rasyid. Gubernur akademi polisinya. Wakil gubernurnya Bagus Eko Danto. Waktu itu saudara, saya ditelepon, Pak Daud, Anda diminta untuk pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Untuk apa? Untuk bidang khusus penyidikan untuk melumpuhkan ilmu hitam. Nah, daripada tidak ada kerjaan, di situ aja lah gitu. Di situ saya datang, memberi pengarahan di Akademi Polisi. Saya lihat taruna-taruni, polisi-polisi perwira-perwira, ada yang non-job, ada yang job, macam-macam saudara. Ada polisi stres juga saudara. Ada yang stres, ya saya layani. Dia stres, saya ikut stres juga saudara. Nah langsung saya ngomong, gini udah. Polisi yang stres ini saya bimbing, saya gini. Nah, saya didik mereka. Ini 200 orang perwira-perwira semua saudara. Perwira sama calon perwira. Taruna-taruni kan calon perwira. Di situ juga ada perwiranya juga. Saya langsung ada satu orang yang dampingi saya itu pangkatnya itu IPDA, Inspektur 2. Dampingi saya untuk waktu ngajar. Nah, apa yang terjadi? Hal itu udah selesai dah. Saya pelayanan keliling-keliling. Enggak taunya, apa yang menurut saya itu jelek waktu itu yang terbaik dalam hidup saya. Suatu kali, saya KKR di satu tempat. Kan kalau KKR ada izin dari Kapolres, izin dari Polres tempat. Waktu itu saudara, tiba-tiba datang Kapolres, plek, ngasih izinnya. Pendetanya bingung, ini Kapolresnya datang ngasih izinnya. Gitu. Langsung Kapolresnya ketemu saya, siap menghadap, NRP sekian-sekian. Komandan, instruktur. Loh, Pak Daud masih ingat saya enggak? Siapa kamu? Saya dulu yang diajar Bapak. Dan ilmunya Bapak sampai sekarang tetap menjadi panduan dalam tugas saya. Oh, hampir setiap kali saya di daerah-daerah, di berbagai tempat, ketemu mereka yang pernah saya didik, saudara. Di situ saya lihat, apa yang terjelek diubah Tuhan jadi yang terbaik. Maka Alkitab berkata, bahwa Dia menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Nah, suatu kali Pak Gilbert KKR dihambat, saudara. Tidak boleh KKR. Karena Kapolres tidak mengizinkan, tidak memberi izin. Artinya KKR batal. Pak Gilbert, saya suruh datang,
Ada apa Pak Gilbert? Kawan, saya sudah ada di sini kawan. Saya sudah mau khotbah ini kawan. Ada apa Pak Gilbert? Tapi dibatalin. Kapolres tidak mengizinkan untuk KKR ini. Karena masa ini, karena izinnya belum keluar macam-macam itu. KKR dibatalkan Pak Daud. Gimana kawan? Saya tanya, Kapolresnya siapa? Namanya ini. Pak pikir-pikir, dulu saya pernah didik orang waktu dia stres gitu loh. Apa ini orang? Atau yang ini? Wah, cobalah saya datang. Saya datang ke Polres, waktu itu saya datang ke Polres. Langsung ke tempat penjagaan. Saya mau menghadap, mau ketemu nama ini. Bapak siapa? Nggak sopan gini, panggil ini. Beritahu, panggil dia. Saya pasti dia datang ke sini. Langsung, nggak bisa, Kapolres baru meeting, nggak boleh gini. Wah, ribet juga adalah. Tiba-tiba kan jam makan, Kapolresnya keluar. Padahal, instruktur, nomor sekian, NRP sekian, siap menghadap. Loh, langsung semua, gini semua adalah. Yang jaga semua gini semua adalah. Langsung gini. Ada apa Pak Daud? Ini saya punya bos. Guru saya mau khotbah. Siapa? Gilbert lumayan dong. Tapi izinnya tidak boleh sama Polres. Izin sudah keluar. Loh, keluar kapan? Ya hari ini. Saya berkata keluar. Ini hari ini, keluar dah. Silakan khotbah. Saya ngomong, Pak Daud. Kok Pak Daud kok kesini ngapain? Ya saya diminta Gilbert gini-gini. Langsung Kapolresnya datang, ketemu Pak Gilbert. Didoain Pak Gilbert. Pesan gini Kapolres ngomong, Pak Daud, saya masih ingat. Anda melatih, mendidik kami semua. Makasih. Saudara, kadang apa yang terjelek dalam hidup kita, diubah Tuhan menjadi yang terbaik. Amin. Matius pasal 7. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius pasal 8. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.